Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Luar biasa sangat telak. Hasil kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia versus Cina Taipei. Gak ada ampun dah. Timnas Indonesia U23 langsung menekan sejak menit awal. Pergerakan Marcelino Ferdinand dari sisi kiri terpaksa dijatuhkan lawan dan menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas Marcelino berhasil menerobos pertahanan dan bersarang di gawang lawan. Ramadan Sananta berhasil membawa Indonesia unggul 2-0 pada menit ke-6 lewat tembakan jarak dekat memanfaatkan assist Rafael Struijk lewat sundulan. Rafael Struijk berhasil membawa timnas Indonesia U23 unggul 3-0. Kerjasama 1-2 dengan Marcelino Ferdinand, Struijk lebih dulu mengecoh beberapa pemain belakang Taiwan sebelum melepaskan tembakan mendatar ke pojok kiri gawang lawan. Witan Sulaiman berhasil bawa timnas Indonesia U23 unggul 4-0 di menit ke-29. Mendapat umpan lambung dari Ivar Jenner, Witan yang lolos dari kawalan lebih dulu mengontrol bola sebelum melepaskan tembakan mendatar. Kiper Taiwan sempat berupaya melakukan blok, namun bola tetap meluncur ke gawangnya. Timnas Indonesia U23 benar-benar menggila di laga perdana. Tembakan Rio Fahmi menyambut umpan tarik Witan Sulaiman berhasil membawa Garuda Muda unggul 5-0. Hasil bisa dilihat nanti di judul atau thumbnail video ini. Bungkam kritik pedas publik. Dendi Sulistiawan pahlawan timnas Indonesia tadi malam. Dan ternyata sudah pernah naik pangkat di kepolisian. Terima kasih Pak Kapolri. Nama Dendi Sulistiawan jadi sorotan dalam laga timnas Indonesia versus Turkmenistan lantaran gol indah yang ia cetak. Menurut Dendi, gol dan kemenangan yang ada tidak semata-mata berdasarkan kemampuannya. Ia menilai kerjasama tim yang akhirnya membuat timnas Indonesia bisa menang atas Turkmenistan. Pasti kuncinya pertandingan tadi tim kerja keras semua pemain, jadi enggak ada satu pemain saja yang bagus. Terus juga kami ikuti persiapan yang baik ketika kami persiapan di Surabaya dengan ikuti taktik yang diberikan pelatih, dan alhamdulillah pertandingan tadi kami juga maksimal, kata Dendi seusai pertandingan. Gol yang dicetak oleh Dendi ini sekaligus jadi jawaban atas sosok striker timnas Indonesia yang dinilai kurang tajam. Dendi naik pangkat dari tingkatan Brigadir Polisi 2 Bribda ke Brigadir Polisi 1 Bribto. Kenaikan pangkat itu resmi disandang Dendi usai dirinya dilantik di Mapolres Lamongan. Erick Thohir apresiasi pemain jaga tradisi kemenangan. Erick Thohir memuji penampilan timnas Indonesia saat mengalahkan Turkmenistan 2-0 di laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jatim. Erick menilai Jordi Amat. DKK mampu menjaga kembali tradisi kemenangan sekaligus target meraih poin demi menaikkan peringkat FIFA. Terus terang pertandingan yang tidak mudah. Bisa jaga keunggulan hampir 90 menit. Bahkan cetak gol tambahan saat injury time. Dengan lawan yang secara peringkat ada di atas kita, saya harus apresiasi pemain yang bisa meraih tradisi kemenangan lagi. Ucap Erick Thohir yang menyaksikan laga yang disaksikan sekitar 20.000 penonton itu. Seusai kebobolan, Turkmenistan meningkatkan intensitas serangan dan mendapat banyak peluang dari tembakan jarak jauh. Bahkan di tengah tekanan lawan yang ingin menyamakan kedudukan, Indonesia kembali mengejutkan. Di masa injury time, Egy Maulana Fikri mencetak gol setelah menerima umpan dari Stefano Lillipali. Skor berubah 2-0. Meski menang, laga tadi memberikan pelajaran tentang pentingnya kerapatan generasi pesepak bola kita, terutama untuk mendukung timnas.
Karena itu turnamen Elite Pro untuk suplai timnas hingga pembinaan di U17 hingga U15 sangat penting agar kita bisa membangun timnas yang tangguh. Ini momentum emas untuk memajukan timnas kita ke level di atas SEA Games lanjutnya. Jawab kepercayaan Shin Tae-yong yang sempat murka, Egy Maulana Fikri catat comeback apik. Penyerang timnas Indonesia Egy Maulana Fikri menjawab kepercayaan pelatih Shin Tae-yong dengan melakukan comeback apik di laga FIFA Matchday. Kemenangan tim asuhan Shin Tae-yong ini sangat berarti buat beberapa pemain. Sebab beberapa pemain dipastikan menjalani debutnya dalam laga melawan Turkmenistan ini. Seperti pemain naturalisasi yang akhirnya bisa debut yakni Sandy Walsh setelah beberapa kali selalu gagal debut karena mengalami cedera dan yang lainnya. Selain itu ada juga debutan baru yakni pemain PSIS Semarang Wahyu Prasetyo yang masuk menggantikan Sandy Walsh pada menit ke-72. Namun tak hanya gol bagus Dendi saja yang membuat para pemain semeringah. Akan tetapi salah satu pemain yang bisa tersenyum lebar yakni Egy Maulana Fikri. Egy Maulana melesatkan gol ke gawang Turkmenistan tepat pada menit ke-1 setelah menerima umpan bagus dari Stefano Lillipali. Gol Egy ini tentu saja sangat berarti untuk pemain berusia 23 tahun ini. Sebab ini menjadi jawaban langsung Egy setelah dalam beberapa agenda timnas Indonesia ia tak pernah dipanggil oleh Shin Tae-yong. Namun akhirnya kabar baik itu datang pada laga FIFA Matchday periode September 2023 ini. Egy kembali mendapat kepercayaan Shin Tae-yong untuk kembali membela timnas Indonesia.